Anjir. Tapi sedetik lagi bakal dapat grip nih mobilnya. Udah mulai dibalikin perlahan-lahan. Ngambil dalam terus ya. Emang jebakan Batman itu. Iya. Mulai. Kampret. Hari ini gue akan ke Speed Adrenaline lagi bersama si Davin. Nah, si Davin ini akan serah terima Subaru WRX dia yang baru aja dia beli dari Om Fitra Eri. Jadi, dia mau langsung ngadu WRX dia sama BRZ gue. Memang sih, kalau dilihat dari 2 minggu kemarin, yang banyak menang di Speed Adrenaline itu adalah yang memakai AWD. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Karena siapa tahu nih, gue bisa menang. Karena 2 minggu lalu nih, M3-nya si Davin yang mestinya lebih kenceng, juga gue sayurin pakai BRZ gue. Nah, kebetulan juga di Speed Adrenaline ini akan ada Om Fitra Eri dan Mas Demas Agil, pembalap profesionalnya Indonesia. Jadi gue sih berharap banget ya gue bisa belajar sama mereka sehingga skill autocross gue bisa semakin meningkat. Nah, pas banget tuh dia datang tuh. Nah, ini dia. Kodon! Wih, gaya dia gelo. Ngapain lo? Hey! Penggerak belakang nih, sok-sokan nih. Apaan nih? Kok biru? Kemarin di sini main kusut pakai M3. Ya dari sebelum itu juga kan kita udah pernah ngobrol. Gue pengen sih kayaknya. Pas banget dia ngomong Pas nawarin. Banget. Kan waktu itu kita juga waktu di pameran gue rekomen ini juga kan. Iya, dan sambil mikir-mikir, aduh sayang nggak ya beli baru segala. Akhirnya adalah cocok. Harga bagus ya? Harga bagus, jadi kita ada budget buat kita modify. Asik, sip. Jadi hari lawan lu bukan M3 lagi. Yoi. Lu lawan AWD. AWD versus RWD. Iya. Oke. Ayo kita gas, kita buktikan gas. bahwa Ayo. kemarin adalah salah air bukan salah Oke, gua. gas ya. Ayo, Gas ya. pindah situ ya. Sip, yuk. Untuk run pertama, si Davin pengen nyoba WRX-nya dulu. Ya udah, nggak apa-apa deh dia coba duluan. Gue yang penting bisa duduk jadi passenger, sekalian gue ngafalin track-nya. Nah, ternyata pada saat di dalam track itu, gue melihat bahwa track-nya memang kering nih. Better than 2 minggu lalu yang hujan yang abis hujan, yang becek, basah, banyak kenangan. Tapi unfortunately, di track ini masih banyak pasir. Nah, 2 kali dia run pertama dia ngafalin track, run kedua dia udah mulai ngegas, dan akhirnya dia dapet 58,5 di run kedua. Nah, tinggal giliran gua nih gimana? Kita coba yuk. Kita pelan dulu ya yang ini ya. Iya, satu kali, ntar yang sekali lagi baru lepas. Jadi bedanya cuma di sononya doang tuh. Yang kemarin kan ada kayak di pelan-pelanin gitu tuh. ya? Nah, ini hari bisa di gaspol tuh. Tapi lu tadi sampai gigi 3 ya? Gua sampai 3. Nah, lucunya nih, WRX baru, kan gue pikir kan giringnya panjang-panjang. Nyata enggak loh, pendek itu ya? agak kayak Subaru STI Spexi. Oh. Jadi close ratio. Close ratio. Jadi enak juga sih justru dipakainya. Iya. Anjir, belum apa-apa udah skip gear. Buset. Pagi-pagi udah drifting. Iya. Ingat bro, coy. walaupun kering, tracknya ini bukan aspal full, kayak pasir. Wah, anjir. Gile. Oke. Mamam lu RWD, lu rasain lo yang gue rasain kemarin. Kita gangguin dia biar tambah puyeng. Waduh. Gila, susah coy. Iya, kita lihat di sini. Set. Waduh, pelan ini gue. Up, break. Ya, dalam. Iya, nice drift. Itulah guys, kenapa gue beli all wheel drive, oke? Itulah alasannya kenapa gue beli all wheel drive. Emang nggak lucu. Ngantri lagi. Ngantri lagi. Iya. Sekali lagi. That's why I buy a all wheel drive car, oke? Aduh. Setelah pengalaman gue kemarin naik M3 di sini kayak orang dangdut. Nah, itu tadi gue rasa beda. Gimana lu mau menang gue tanya sekarang? Ayo. Hari ini gue lebih pelan nih, lebih pelan. Kayaknya bagus nih time gue nih, Vin, abis ini. Di.
Ada yang aneh. Apaan? Masa gue di bawah lo jadinya tuh? Lu 7, gue 8. 579, gue 58,5 dong. Aduh. Kita udah nyombong kalah nih, gimana nih? Waduh. Dia dengan bawanya yang kayak, wah acak-acakan gitu, tapi dia waktunya bagus. Coba kita rapi coba. Coba jangan, abis ini gue turun sendiri juga kali gitu. Gue baru inget mobilnya powernya lebih gede dari gue. Gak, gue pakai stage 0 nih, 1 nih. Ini udah ganti kenapa? Normal. Mobil gue standar, ting-ting. Jadi wajar ya guys, ya kalau kalah ya. Oke. Oke. Coba berapa nih? Gue dapet 56,5 detik, which is di atas Davin. Memang yang gue perkirakan itu bener nih. Tracknya itu banyak pasirnya, jadi agak licin. Pada saat exit corner, yang pada saat itu gue pikir gue udah bisa bejek gas, ternyata pada saat gue bejek, pantat gue mulai gecol-gecol, yang mungkin memperlambat time gue juga. Nah, cuman si Davin juga nggak kehilangan akal nih. Dia ngajakin si L untuk duduk di passenger seat-nya dia. Nah, si L ini adalah pembalap yang baru berumur 15 tahun. Tapi meskipun masih 15 tahun, nyetirnya itu udah top banget, jauh di atas gue dan Davin. Ya udah, kita lihat aja deh seberapa banyak si Davin bisa improve. Udah 54,8 ya, dia ajak sama El tadi diajarin. Tapi lu diajarin bro. Jauh loh, lu berapa tadi? Aduh, 57 baru terakhir gue. Ya, terlalu bisa. terlalu emosi. Ajak Demas dong, gurunya. Iya, tar. Selamat mencoba. Oke dah, siap. Pada saat si Davin ngobrol-ngobrol sama si El, gue ada nguping nih. Kalau ceritanya ada satu trik yang gue nggak tahu. Jadi pada saat kita lagi mau masuk ke sebuah tikungan, matanya kita itu harus tertuju kepada apex dari tikungan itu tersebut. Nah, di track Speed Adrenaline ini, apexnya itu udah dikasih tanda dengan cone yang berdiri. Jadi istilahnya mata kita ngarah aja ke cone yang berdiri itu. Sehingga racing line-nya nanti akan terbentuk sendiri menjadi lebih baik. Nah, hal ini yang pengen gue praktekin. Kita coba yuk. Ternyata bener juga loh, gue improve juga nih jadi 55,5 detik. Masih di bawah Davin, tapi mulai mendekati. Nah, si Davin ini baru aja kelar lagi nih ngesain 1 run. Kita cek yuk, timingnya dia berapa sekarang. Lihat timing dulu. 53 dapat gak ya? Enggak lah. Mana? 541. Pusing malah gue. Dikit lagi 53 nih gue nih. Tadi ada yang kekencangan dikit. Ya, jadi ini membuktikan all-wheel drive. Jadi ketika udah kalah skill, harus beli mobil baru. Itu dia jawabannya ya. Ya udah gini aja deh. Gua mau coba nebeng lagi ke mobilnya Davin. Siapa tahu gue bisa melihat triknya dia itu di mana. Waduh, apa yang terjadi kok tadi? Nggak tahu gue juga. Bisa muter kita apa? Gila, itu mendadak hilang banget loh rasanya. Iya. Kita lihat rekamannya coba ya. What happened? Sakit. Ternyata spin dong. Mungkin dia terlalu nafsu nih, pengen nunjukin kalau dia punya skill udah jauh di atas gue. Nah, sekarang nih dia lagi bingung nih kenapa itu bisa terjadi. Ditambah lagi, dia lagi sedih juga tuh mobilnya kena cone. Padahal mobil baru. Gue masih bingung tadi, kenapa ya? Tuh sampai begini melintir, parah banget. Kenapa? Om, Kenapa? melintir Om tadi. Iya kelihatan dari sini melintir. Kok Om. bisa? Kok bisa? Om, duduk tengah. Oke. Kita butuh masukan nih Om. Apa yang terjadi? Saya sampai shock tadi ya. Jadi belum pernah saya melintir sampai begini. Ya, di tikungan ini. Oke. Mendadak gini, udah di counter. Oke. Baliknya sampai hilang kontrol.
mengerikan. 360 keren. Oke. Aduh, mobil Kalau baru. gue lihat tadi juga gue lihat dari luar. Hmm. Yang pertama pas ke kanan, lu posisinya kurang ke dalam jadi nginjek bagian yang licin. Oke. Jadi mobil belakangnya slide. Slide. Which is sebenarnya fine, kadang-kadang itu suka kejadian. Abis itu koreksi lo juga pas. Jadi koreksi pas itu nggak berlebihan gitu ya. Iya. Mobil tetap ngarahnya ke yang benar. Cuman pada saat mobil itu udah harusnya setirnya dibalikin, lo belum balikin. Udah di Lo kiri. masih counter terus. Jadi begitu mobil udah dapat grip, dia langsung ke Kiri. Begitu ke kiri lo panik, lo ke kanan, dia ke kanan lagi akhirnya muter. Jadi sampai lo counter itu udah bener. Oke. Cuman di situ butuh feeling, kira-kira sedetik lah, kira-kira ini sedetik lagi bakal dapat grip nih mobilnya. Oke. Udah mulai dibalikin perlahan-lahan gitu. Oh, jadi jangan diem di situ. Jangan diem di situ nongkrong. terus. Oke. Karena suatu saat mobilnya pasti akan dapat grip dan lu pengen pada saat dapat grip setir lu tuh udah lurus. Oke. Supaya pada saat grip mobilnya lurus, bukan Jadi udah belok kiri, setengah belok kanan. bener nih ya. Udah setengah benar. Iya. Nah, cara Kita latihannya berdua- gimana nih Om? Kalau Apa? supaya Ya. kita kejadian lagi yuk. Learning by Learning doing by emang. doing, gitu ya. kan. Terus ya. Makanya di tempat yang Tapi aman. luar biasa nih mobil selama gua punya belum pernah melintir, akhirnya melintir juga. Udah Jujur aja nih, bocor-bocor Om. Tapi Kena kon Om tadi Om. Tapi untungnya kalau di event ini melintir cuma kena kon kan. Kena kon. Pakai PPF juga aman. Aman banget Iya, tadi iya, kita lihat. iya. Saya ada pertanyaan nih Om. Kan saya pakai RWD nih. Nah, tuh saya kalah mulu nih sama AWD. Sebenarnya cara nyetirnya ada beda nggak sih? Oke. Heeh. Nyetirnya sama pun, RWD sama AWD itu sangat tergantung dari tracknya. Oh, oke. Nah kalau ini kan BRZ lawan Aha. WRX. Aha. Tracknya ini licin dan patah-patah. Oh. Udah pasti all wheel drive itu akan lebih cepat untuk keluar tikungannya karena traksinya Oke. ada di 4 roda ketika kita kasih tenaga. Kemudian tenaga standarnya WRX itu 271 HP sedangkan BRZ itu 240. Iya. Jadi udah ada selisih 30 HP Iya, di iya, situ iya. ya. Oke. Tapi kalau di sirkuit Heeh. belum tentu BRZ Oh. kalah karena satu BRZ walaupun tenaganya lebih kecil tapi dia lebih aerodinamis dibandingin WRX. WRX. Oh, gitu. Dan dia rear wheel kalau di sirkuit-sirkuit yang high speed itu menguntungkan karena tenaga itu tidak terampok terlalu banyak ke penggeraknya, hanya belakang. Kalau Iya. WRX dia ada banyak tidak efisien penyaluran dayanya karena keempat-empatnya gitu ya. Jadi lebih banyak hambatannya di situ. Tapi makanya di sini advantage-nya ada di AWD. Iya. Nah, kalau untuk AWD sendiri nih Om, ada teknik tertentu nggak sih? Jadi untuk kayak kita rasain AWD ini yang ibaratnya orang baru pertama deh. Sebenarnya basicnya sama, tetap sebelum masuk tikungan kita mesti ngerem dulu, kemudian kita belok. Habis itu ketika udah dapat grip yang cukup atau arah mobil yang cukup kita gas. Nah kalau dengan all wheel drive kita bisa ngegas lebih awal Lebih awal, oke. dibandingin kita pakai front wheel drive atau rear wheel drive. Jadi nggak usah takut ngegas ketika mau masuk tikungan. Iya, nggak usah takut mobil melintir karena kita gas. Oke, jadi karena gripnya Iya, all grip. betul. Kayaknya menarik ya. Pelajaran Mungkin berharga boleh nggak tuh. Om? Saya ikut di mobil Om. Oke. Di Yaris nih, di RMN. Ah. Om sambil nyetir sambil kayak Kalau kasih nggak lihat. bawa ini aja, nanti WRX, sebelah boleh? ya, jadi sekalian. Boleh. Didemoin. Gue bisa ikut di belakang dong. Boleh, Bang. boleh. Asik. Kita Oke. belajar. Boleh ya Om? ya? Oke. Yuk, let's go, Siap. kita coba. Oke. Iya, potensinya dia bagus banget. Karena ini kan sebenarnya bahan untuk di STI kan ini mobil nih. Cuman Itu tidak dia. sampai STI aja. Betul. Kita coba Fitra yang Oke, kita coba. Sorry. Ya. Oke, mari. Saya juga belum pernah nih bawa. Ini pertama kalinya mau bawa time attack nih. Tuh, 2, 3. Oh, yang penting dirapihin aja karena di bagian luar itu banyak ini nih. Oh. Wow. Nanti dirapihin aja. Nggak usah terlalu Jadi, kenceng masuk ini ya. harus masuk lebih dalam. Nih, tadi tempat kejadian kita di sini. Oh. Sini udah ngerem. Nah, Wow. Rapi. sini direm di sini, habis itu dirapihin aja di dalam. Seperti Stay ini. inside Nah, ya. ini udah bisa ngegas duluan karena dia four wheel. Rapi banget kalau Don. Di bawah Fitra nggak ada drift kayak kita tadi. Nggak lihat gue terplanting. Oke. Boleh satu kali lagi. Boleh. Sambil Satu Om kali kasih nih kalau untuk kayak AWD Ya, nih boleh, baiknya gimana boleh, gitu. boleh. Sayangnya dulu. Berapa tadi waktunya ya? Kita penasaran juga tuh. Bertiga loh.
Iya, bertiga. Gimana Om? Om kan pertama nih. Ya ini potensinya sih bagus nih mobil. Cuman tenaganya tuh kelihatan kayak nggak dikeluarin semuanya sama Subarunya gitu loh. Betul. Sebenarnya mesinnya tuh masih bisa, orang halus banget rasanya. Nggak ada tuh kesan mesin teriak tuh nggak ada gitu. Jadi kayak aduh ini mesinnya kayak dibatasin masih gitu loh tenaganya. Iya. Tapi untuk handlingnya, kalau Om kan dari GRMN nih, special car. Iya. Dan ini kan kayak sebuah mobil road car yang dibikin enak nih. Gimana? Memang kalau dibanding GRMN, GRMN itu lebih tajam dan gripnya lebih bagus karena ini bannya ban standar nih. Bener. Setupnya standar loh ini semua standar, ya. bener-bener standar. Standar ting-ting. Artinya bannya mungkin harus diganti dulu pakai ban yang buat track oriented gitu ya. Iya. Terus suspensi juga masih empuk, ya masih agak limbung. Ya. Tadi baru aja dicontohin sama Om Fitra, baru sekali ya, dan ini bertiga. Waktunya berapa Om tadi? 49,3. 49,3 kan gila kan? Bisa 48 artinya kalau sendiri nih. Iya. Artinya memang potensi, nggak salah beli mobil. Iya. Aduh. Kalau salah boleh dibalikin ke mobil. Boleh, beneran boleh. Jangan dong. Uangnya enggak. Tadi Ko Doni bilang, kok jadi pengen? Saya bilang, oke 800 deh kalau gitu. Atau Fitra kecepetan gue ngomongnya. All wheel drive, jadi start itu RPM tuh nggak bisa rendah, RPM tuh harus tinggi dan kopling tuh kalau bisa jangan langsung dilepas. Oke. Kopling tuh kayak di setengah kopling dulu biar mobil tuh bisa maju dan RPM tuh tinggi terus gitu ya. Oke. Nah di sini kita tahu, nah rem, habis itu udah, nah diikutin beloknya, kita gas lagi, sini ngerem, diikutin beloknya, jangan ngelewatin batasnya ban gitu ya. Oke. Nah di sini juga diikutin, jangan terlalu dipol. Nah di sini udah bisa digas lagi. Ingat buat masuk ke dalam di sini. Nah itu agak licin. Kalau kayak gitu. Nah itu melintir. Tapi nggak apa-apa, bisa di apa? Yang penting jangan terlalu ininya apa? Counternya tuh jangan terlalu besar gitu. Oke. Kayak gini tuh, gitu aja udah. Oh, oke. Nah, gitu. Nah, tadi kita melintir itu karena dia pasir kah karena atau pasir. Karena pasir. Tapi ya udah kalau kayak gitu ya udah dia jalan terus. Yang penting jangan over correction. Kalau over correction jadi ini apa jadi bisa out. Kayak saya tadi itu. Iya. Iya persis Om, itu dia gitu. tadi. Nah, cuman karena ya udah gitu aja paling nabrak kurun aja gitu. Nah, jadi jangan tadi ditahan begitu dia melintir. Moga-moga nggak apa-apa nih tabrak kurun. Nggak apa-apa harusnya. Gue seneng banget hari ini karena gue bisa dapat ilmu banyak dari Om Fitra Eri, terutama mengenai racing line. Emang sih racing line gue banyak yang salah. Nah, cuman gue masih agak bingung nih. Itu kan tadi di peraganya pakai AWD. Gimana kalau RWD? Racing line-nya sebenarnya sama nggak sih? Atau ada perbedaan cara nyetir AWD dan RWD nggak sih? Nah, saatnya kita coba tanya ke Mas Demas. Ternyata ini yang bikin gue lebih happy lagi. Si Mas Demas mau loh nyetirin mobil gue. Bagus mobilnya. Enak ya? Enak. Oke. Wih, bagus banget. Bagus banget mobilnya. Masa? Depannya aja under dikit. Tapi masih termaafkan. Asik. Oh gitu. Nah, enak kan? Oh iya. Ngambil dalam terus ya? Emang jebakan Batman itu. Iya. Emang saya bikin jebakan situ. Oh gitu, iya. Buat orangnya jadi explore. Oh. Wah, gile. Gitu. Emang beda, Mas. Cobain, pasti bisa. Iya, thank you. Pasti kalahin Davin. Yoi, harus kalahin Davin. Ntar saya temenin sebelah. Siap, thank you, Mas. Beda, Mas, gila. Mobilnya bagus sekali. Masa? Mobilnya bagus sekali. Gitu. Tinggal depan aja masih under dikit.
Itu harus diapain Mas kalau under? Camber lagi. Camber lagi. Oke. Gokil nggak sih si Mas Demas Agil? Dia bisa dapet 50,3 detik pakai mobil gue. Itu tuh bedanya jauh banget sama gue. Bayangin aja ya, gue nyetir nih mobil dapet 55,5, dia bisa 50,3. Jadi ini kalau launch pertama tuh gue nggak boleh terlalu banyak skid ya mestinya ya. Oke. Terus RPM-nya nunggu agak naik per 2. Kan saya belum pernah ikut sama Mas Doni, nanti saya akan lihat behavior Mas Doni dulu aja. Oke, boleh. Baru dari situ apa yang bisa ditingkatin. Asik. Bagus. Rem dulu. Bagus. Oke, nice, yes. Rapetin setirnya. Oh, rapetin. Nah, sip. Oke. Sip. Oh. Iya. Mungkin 53. Aduh, semoga. Coba kita lihat. Iya. Istirahat makan siang. Iya, gue juga istirahat dulu. Mari kita lihat, coba. 52, yang bener. Wajib. Thank you. Mantep, bener-bener mantep nih. Dengan diajarin Mas Demas Agil, waktu gue langsung jadi 52,5 detik loh guys. Which is itu 3 detik di atas waktu gue terakhir. Improvementnya 3 detik, itu banyak banget. Happy banget, gue benar-benar happy, dan gue berterima kasih banget sama Mas Demas Agil, sama sama Om Fitra Eri yang udah ngajarin gue, thank you banget. Dan ternyata yang gue pelajarin lagi bahwa antara AWD dan RWD secara racing line itu sebenarnya sama-sama aja. Cuma yang membuat perbedaannya adalah pada saat exit point itu kalau memakai AWD bisa bejek duluan. Karena AWD itu benar-benar grip banget ya mobilnya ya. Jadi begitu dibejek nggak ada pantat geol-geol. Nah kalau gue harus lebih berhati-hati. Jadi pada saat exit point bejeknya harus diurut supaya mobil gue juga nggak gecol-gecol dan nggak menyebabkan gue kehilangan waktu. Begitu dengar waktu gue udah 52,5, si Davin mulai ketar-ketir nih. Dia mulai puyeng. Nah, tapi curangnya dia ngikutin cara gua. Dia ngajak Mas Demas Agil untuk bantuin dia ngajarin di mobilnya dia. Ya udah, kita lihat aja deh hasilnya gimana. Dibanding BRZ sendiri, lu lebih suka yang mana nih? Karena BRZ-nya udah modified, traksi depannya bagusan mobil dia. Untuk belok-beloknya gitu, depannya lebih gigit, lebih diem, sehingga corner speed-nya bisa lebih tinggi. Datangnya mungkin kencangan ini, ke arah 4-wheel drive ya, cuman begitu dia di tengah belokan, mobil ini understeer. Kalau yang itu tetap mau masuk. Dipaksain lagi percuma ya. Dipaksain lagi percuma, nggak bisa. Harus agak kendorin dikit deh gitu. Tapi untuk ini stok sih bisa nggak nyamain atau lebih kencang daripada itu yang modified sih. Udah oke banget ya. Modal yang bagus. Modal yang bagus. Tinggal di upgrade lagi. Ternyata waktu WRX-nya Davin dibawa oleh Mas Demas Agil, hasilnya itu di atas BRZ gua waktu dibawa sama Mas Demas juga. Jadi WRX-nya si Davin itu dapat 49,8. Sedangkan waktu tadi pas Mas Demas Agil nyetir BRZ gue, dia dapat 50,5. Sini mungkin mulai kelihatan ya bahwa AWD itu memang mempunyai advantage dibanding RWD di track yang kecil dan sedikit licin seperti yang ada di Speed Adrenaline ini. Tadi habis banyak dapat masukan-masukan juga dari teman-teman.
Gimana cara ngambil tikungannya, kita coba ya. Karena sekarang waktunya gue udah kalah sama Koko Doni nih. Wah, parah nih. AWD tapi ya masih standar lawan mobil tuning yang udah diberesin drivernya ya. Jadi mobilnya dia emang dari awal udah kencang, tapi drivernya. Yuk kita coba sekarang. Ternyata si Davin improve juga. Waktunya dia itu sekarang 51,5. Sedangkan waktunya gue masih di 52,5. Beda 1 detik nih sama dia. Berarti skillnya dia juga improve banyak. Nah, gue nih masih penasaran nih. Masa sih gue nggak bisa deketin dia nih? Kita coba lagi yuk. Sekali lagi kita lihat hasilnya gimana. Top, gue dapet 51,6 di run terakhir gue. Iya memang masih kalah sedikit sama Davin sih, kalah 0,1. Tapi jadinya gue percaya bahwa mungkin skill gue sama si Davin itu ya memang mirip-mirip. Jadi compare car to car, mobilnya dia mungkin memang lebih kenceng dan mobilnya dia itu AWD. Tapi mobil gue udah nggak stok, mobil gue udah ganti coilover, udah ganti header sama knalpot. Nah yang gue takutin adalah nanti kalau dia udah upgrade ban, coilover, dan ngeknya itu di WRX, maka gue udah nggak bisa ngejar dia lagi. Tapi nggak apa-apa, kita coba, kita lihat nanti pada saat dia udah upgrade lagi, hasilnya seperti apa. Oke, udah sore, udah hampir jam 5 nih. Hampir jam 5, Hampir iya jam 5, betul. bentar lagi juga pada mau buka puasa tuh ya. Awal kayaknya puasa ya. ini Awal loh. puasa kita Wah, siksa nggak nih. bener Aduh, emang. thank you banget. Thank you Tim banget, Speed ya. Adrenaline. Kita udah dikasih pakai lagi di sini. betul, Sekaligus betul, tadi COD-an mobil. Yoi. Ngetes mobil juga. mobil juga. Belajar juga. Nah, Seru banget seru tadi, banget ya seru sih. banget, seru. Bener-bener mantap. Dan yang lebih mantap lagi, mobil standar Ting-Ting melawan mobil modified. Ya waktunya sih nggak beda banyak sih. Iya deh. 0,1 detik. Iya deh, kali ini gue kalah. Standar Ting-Ting. Gue seneng banget loh, ini nggak bisa bohong loh muka gue nih. Jadi AWD di tangan yang tepat nyata lebih mantep lagi ya. Iya, Padahal deh. standar. Dengan track yang butuh banget grip memang AWD. Iya, iya. Dan tapi RWD yang gue kaget. Ya maksudnya kan kalau gue yang bawa pun gue nggak yakin bisa 155an, mungkin lebih. Dan waktu di tangan Demas tadi iya. gue lihat lo diajarin waktu lo improve-nya meningkat tuh. Bang. Iya. Tadi gue dari berapa ya? Dari 55 ya, 56 ya, 56 diajarin Demas. Terus gue bisa terakhir dapat 51,6 ya, beda 0,1 detik sama lo. Mantap, cool, keren banget. Kira-kira abis ini kita apain lagi ya? Nah, ini yang gue nggak sabar nih. Biasanya abis ini langsung berubah semua nih mobilnya tuh. Kita tunggu aja. Makanya Jangan nanti, cepet-cepet, Win. Gue nggak bisa menang nanti, Win. pokoknya nanti pantau terus aja update-nya. Bakal ada di YouTube channel kita, Elika Otomotif, dan juga di Glory Lava. Pantau juga, dan jangan lupa follow Instagram dan YouTube channel kita. Siap, oke. Pokoknya nanti kita akan balik lagi di video berikutnya. Mungkin kita akan kasih lihat upgrade dari masing-masing mobil kita. betul, sampai nanti kita ketemu lagi di sini. Iya, siap. Oke, thank you tune. banget. Stay tune ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Oke, sampai jumpa. Koko Doni, thank you banget. Thank you. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Thank you. Gue balik ya. Oke, gue juga. Thank you. Dah. Bye. Vin, Ah, mobil lu bisa gini nggak nih, Vin? apa tuh? Lihat, Vin. Mulai. Kampret dikasih asap dong kita. Kampret ya bilang, dikasih asap gua nih. Bukan dikasih cumi, dikasih abu.